Ada satu kisah dalam kitab Nasaihul Ibad yang dikarang oleh Imam Syekh Nawawi Al-Bantani Al-Jawi. Disebutkan Imam Ash-Shibli rahimahullahu ta'ala, di masanya dia dianggap sebagai orang gila. Pernah dia dipasung, Pak. Dipasung itu di apa namanya? Di penjara. Kalau orang gila kan dipasung. Di kampung-kampung kita dulu, sebelum ada rumah sakit jiwa, itu orang yang gila itu biasanya dipasung tuh. Dipasung, tidak bisa berkomunikasi dengan orang lain, kakinya dipasung, tangannya dirantai. Kalau mau makan dikasih makan di situ, tidak boleh dilepaskan, nanti dikhawatirkan dia mengganggu orang lain. Imam Ash-Shibli ini dianggap orang gila ketika itu. Satu ketika di majlisnya Imam Mujahid rahimahullahu ta'ala, ahli tafsir, Imam Mujahid ini mengajar murid-muridnya. Tiba-tiba masuk Ash-Shibli tadi, imam yang dianggap atau orang yang dianggap sebagai orang gila tadi, masuk ke dalam majlisnya Imam Mujahid rahimahullahu ta'ala. Lalu dia masuk, tapi yang mengherankan murid-muridnya ketika itu, ketika masuk Imam Ash-Shibli yang dianggap orang gila tadi, Imam Mujahid justru mencium kening Imam Ash-Shibli yang dianggap gila. Maka agak protes murid-muridnya, Pak. Tuan Guru, ini kan orang gila, selama ini kita anggap dia orang gila. Ya, kita anggap dia orang yang tidak beres ini. Tapi kenapa Tuan Guru mencium pas di kening antara mata dengan mata? Di kening ni. Kata Imam Mujahid, aku bermimpi bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan Rasulullah di dalam mimpiku itu mencium kening Ash-Shibli yang kalian anggap sebagai orang gila. Maka aku tanya kepada Rasulullah dalam mimpi itu, ya Rasul, kenapa engkau berkenan mencium Ash-Shibli yang sudah dianggap sebagai orang gila? Maka Rasul ketika itu dalam mimpi menyebutkan, ini dalam kitab Nasaihul Ibad diceritakan, dalam mimpi Rasul menjelaskan bahawa Imam Ash-Shibli setelah selesai salat tidak lupa membaca akhir dari surah At-Taubah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. Dia amalkan setelah selesai solat fardu, tak pernah tinggal. Kemudian dia tidak lupa dengan solawatnya. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Maka terhubung ruhku dengan ruhnya, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi boleh juga kita amalkan itu, Pak. Kalau kita ingin menghubungkan ruh kita dengan ruhnya Rasulullah, agar kita mendapatkan syafaat daripada beliau, sering-sering baca, amalkan ayat ini ba'da salat al-maktubah, setelah salat yang difardukan. Kemudian jangan lupa kita berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi begitu pentingnya kita berselawat. Maka Allah ciptakan dari setiap tetesan dari malaikat yang menyelam tadi di lautan yang terbuat dari nur tu, bangkit dia lalu menetes air daripada. Setelah dia menyelam itu, maka diciptakan begitu banyak malaikat. Lalu malaikat itu kerjanya beristighfar untuk orang yang berselawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala ba'dul hukama, para ahli hikmah berkata,
Salamatul jasad fi qillati ta'am. Kalau ingin selamat jasad ini Pak, Bu, kata para ahli hikmah, apa usaha yang kita bisa buat? Kata mereka, fi qillati ta'am, sedikitkan makan, jangan banyak-banyak makan. Kalau ingin sehat, takar makanannya, jangan banyak-banyak makan. Nah, maka dari sekarang kalau ingin sehat, takar makan. Jangan banyak-banyak, jangan sebentar-sebentar makan. Salamatul jasad fi qillati ta'am, selamatnya badan kita ini ada pada sedikitnya makan. Bahkan dalam hadis Nabi SAW diceritakan, idza aqalla ar-rajulu at-ta'am muli'a jawfuhu nura. Apabila seseorang menyedikitkan makan, maka Allah Ta'ala akan berikan kepada dia. Idza aqalla ar-rajulu at-ta'am muli'a jawfuhu nuran, maka rongga-rongganya akan dipenuhi dengan nur. Artinya apa? Ada keberkahan pada sedikit makan. Orang kalau ingin menghafal Al-Quran, menghafal apa saja bentuknya, maka sedikitkan makan. Kalau banyak makan, maka akan tersumbat jalan ke otak itu. Sedikitkan makan, bukan tak makan, tapi sedikitkan, takar. Makan tu bukan untuk mengenyangkan, tapi untuk membuat berdirinya tulang punggung sehingga bisa beribadah kepada Allah. Kalau makan sudah terlalu banyak, akan bisa terkapar juga, tidak akan mampu lagi solat. Apalagi setelah selesai berpuasa, kita berbuka, makan semua-muanya dimakan yang ada di depan tu, maka tidak mampu lagi untuk solat tarawih. Itulah makanya di akhir-akhir ketika 10 terakhir, maka banyak yang sudah tidak berdaya lagi. Kenapa? Karena semua-muanya dimakan, yang ada di depan dimakan semua. Kemudian wasalamatur ruh fi qillatil atham. Orang kalau ingin selamat ruh jiwanya, jangan banyak-banyak buat dosa, sedikitkan dosa. Kita ini memang tak lepas dari dosa, tapi diminimalisir dosa itu. Kalau ingin selamat ruh, orang yang banyak dosa gelisah hatinya, gelisah jiwanya. Apabila gelisah jiwanya, itu sudah penyakit tu Pak. Dosa ni kata Nabi SAW, al-ithmu ma'aka fi nafsik. Dosa itu sesuatu yang membuat hatimu gelisah. Itulah dia dosa. Kalau ada kita mengambil barang-barang tertentu, umpamanya nampak aja barang di jalan itu yang terjatuh, hati kita kita ambil tu. Setelah itu kita tidak tenang. Itu tanda bahawa itu dosa. Jadi kalau ada orang berbuat demikian, orang-orang yang korupsi itu gitu Pak, kan? Ada orang korupsi itu yang tenang. Makanya rata-rata banyak orang-orang yang korupsi itu, setelah diungkap kasusnya, maka banyak yang terkena penyakit serangan jantung. Karena memang pompa darahnya itu memang lebih cepat daripada biasa, tidak tenang. Kalau sudah begitu, sudah banyak lagi penyakit jantung, kemudian nanti timbul lagi stroke dan sebagainya. Maka kata sebagian ahli hikmah, kalau ingin selamat ruh kita, jasad batin kita, rohani kita, maka minimalisir dosa. Wa salamatud din fi salati ala khairil anam. Kalau ingin selamat agama ini, maka banyak-banyak salawat kepada Nabi SAW. Amalkan salawat. Kalau perlu dirutinkan. Sekarang kan sudah ada hitungan secara pakai alat itu. Buat entah 1000 sehari, ya. Dan salawat ini, mohon maaf, salawat ini adalah amalan yang tak ditolak. Kalau bapak solat belum tentu diterima tu. Bacaan Al-Quran belum tentu juga lagi. Tapi kalau salawat ini sudah jelas diterima.
Itulah hebatnya selawat. Selawat ini mau kita tidur, mau kita dalam keadaan berbaring, mau dalam keadaan berdiri, mau kita dalam perjalanan, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, dalam keadaan senang, dalam keadaan takut, dibaca tidak ada masalah. Asal jangan dibaca dalam toilet aja lah. Baca, amalkan, terhubung jiwa kita dengan Nabi. Inna salatakum mu'raduna alayya, sesungguhnya salawat yang kalian ucapkan, kata Nabi, akan bersambung kepadaku, akan ditengokkan ke hadapan Nabi. Sahabat bertanya ketika itu, wa kaifa salatuna tu'radu alaik, bagaimana salawat kami ini akan dihadapkan kepadamu ya Rasulullah, sementara engkau waqad aramta, sementara engkau sudah meninggal dunia, diwafatkan oleh Allah, dan engkau sudah masuk ke dalam tanah. Dan biasanya kalau sudah masuk ke dalam tanah, hancur dimakan oleh cacing-cacing tanah. Itu menurut perkiraan para sahabat ketika itu. Nabi katakan, innallaha harramal ardu ala ajsadil anbiya, Allah mengharamkan jasad para nabi dimakan oleh tanah. Itulah di dalam kitab Fadilatul Hajj, ya, Imam Syekh Zakaria Kandahlawi menyatakan, ada satu kisah dulu yang pernah terjadi. Orang Yahudi ingin mencuri makam Rasulullah, ingin mencuri jasad Rasulullah. Diceritakan dalam kitab itu. Saking berkeinginannya orang Yahudi dulu mengambil jasad Rasulullah, mencurinya. Mereka menyewa tempat, menyewa rumah di samping, tidak jauh daripada Masjid Nabawi. Mereka berlagak seperti orang alim, Pak, pakai serban, pakai jubah, sehingga orang tidak menyangka itu rupanya mata-mata Yahudi ketika itu. Dia punya kitab yang banyak. Orang menyangka orang alim, rupanya diam-diam mereka menggali dari tempatnya ini. Dari kamarnya itu digali terowongan sampai ke makam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada satu orang raja alim bermimpi ketika itu. Rasulullah minta tolong kepada dia. Wahai fulan, tolong aku. Wahai fulan, tolong aku. Apa mimpi Rasulullah ini maknanya? Rasulullah minta tolong kepada raja yang soleh ini. Akhirnya dari negeri dia datang dengan pasukan-pasukannya mencari apa makna Rasulullah meminta tolong ni dari orang ini. Akhirnya diselidiki, Pak. Rupanya singkat cerita, dari kamarnya yang dia sewa tadi, rumah yang dia sewa tadi, dibuat terowongan besar sampai ke makam Rasulullah, dan itu hampir sudah sampai, Pak. Akhirnya dapat orang ini. Di mana dibuangnya tanah tu, Pak? Dibuangnya di Baqi malam-malam. Baqi kan tak jauh dari situ. Dibuangnya diam-diam, dibuangnya di sana. Begitu diceritakan. Rasulullah minta tolong kepada orang, ya, raja yang soleh ketika itu, raja yang baik, yang bertakwa, akhirnya diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka juga tahu, orang Yahudi itu tahu dia bahwa jasad para nabi tidak dimakan oleh tanah. Bapak-bapak, ibu-ibu hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu al-musannif rahimahullahu taala menukil ayat Al-Qur'an, ya ayyuhalladzina amanu taqullah. Wahai orang-orang beriman, takutlah kalian kepada Allah. Bertakwalah kalian kepada Allah. Apa makna bertakwa itu? Isyaullaha wa ati'uh. Kalian takut kepada Allah dengan cara mentaatinya. Wal tanzur nafsum ma qaddamat liwat. Hendaklah setiap jiwa, setiap orang mempersiapkan bekal untuk hari esoknya. Makna hari esok ini, Pak, hari esok yang lebih panjang, bukan hari esok. Esoknya Senin, Selasa, Rabu. Itu singkat. Tapi ada hari esok yang lebih panjang. Setelah kita menutup mata untuk selamanya, itulah dia hari esok yang sebenarnya, Pak. Itulah hari esok yang sebenarnya. Itu hari yang panjang, Pak.
Masuk kita ke dalam kubur ni belum tentu kiamat lagi, Pak. Beribu-ribu tahun kita di dalam kubur baru mungkin kiamat. Menunggu lagi habis masanya dunia ini. Idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu asqalaha. Nanti tiupan yang kedua lagi, semua dibangkitkan. Banyak lagi prosesnya. Lama kita lagi. Belum lagi kita menempuh ya pasir-pasirnya, ada di mahsyar nanti, ada ketika kita di sirat. Lama prosesnya, Pak. Itulah sebenarnya hari esok yang sebenarnya itu. Makanya Nabi SAW dan juga dalam ayat ini disebutkan, hendaklah kalian memperhatikan, bersiap sedia apa yang sudah kalian buat untuk hari esok. Yani amilta liyaumil qiyamah, apa yang kalian sudah bisa, yang kalian amalkan untuk hari kiamat. Wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Dan bertakwalah kalian kepada Allah, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui dengan apa yang kalian lakukan, baik perbuatan itu baik maupun perbuatan itu buruk. Lalu kita masuk kepada apa yang menjadi inti daripada kitab ini, yaitu tentang takut kepada Allah. Qala al-faqih Abu Laits, seorang ahli fikih, Abu Laits As-Samarkandi rahimahullah ta'ala mengatakan, kalau kita memang takut kepada Allah, apa tandanya? Alamatu khaufillahi ta'ala tazharu fi sab'ati asya'. Tanda seseorang takut kepada Allah itu ada pada 7 tanda. Pada 7 macam. 1. Lisanuhu fayamna'uhu minal kadhib wal ghibah wan namimah wal buhtan wa kalamil fuduli wa yaj'aluhu mashghulan bi dzikrillahi ta'ala wa tilawatil Qur'an wa mudhakaratil ilmi. Orang yang takut kepada Allah terlihat dari lidahnya, Pak. Apa tanda lidah yang takut kepada Allah? Apa tanda orang takut kepada Allah? Bisa dilihat dari lidahnya. Lidahnya itu untuk apa? Maka kalau dia takut kepada Allah, dia itu tidak mudah berdusta. Tidak enak-enak saja menggibah. Menggibah itu menyebut keburukan orang lain yang orang lain itu tak ada di situ. Kalau dia tahu disebutkan keburukan itu, marah dia. Wan namimah. Namimah ni adu domba. Pergi ke A disebutkan ini, pergi ke B disebutkan ini. Akhirnya A dengan B pun berkelahi karena gara-gara namimah. Wal buhtan, tipu daya. Wa kalamul fudul, yaitu perkataan yang berlebih-lebih. Wa yaj'aluhu mashghulan bi dzikrillah ta'ala, tetapi lidahnya itu digunakan sibuk dengan zikir kepada Allah dan membaca Al-Quran dan mudzakarah ilmu. Disibukkan dengan itu daripada menggibah, daripada namimah, daripada omongan-omongan yang berlebih-lebih. Itu tandanya, Pak. Jadi kalau lidah kita sering menggibah orang, namimah, kemudian membuat perkara-perkara yang kehebohan dengan lidah kita. Lidah itu sekarang perwakilannya itu apa yang kita ketik. Itu perwakilan lidah tu. Tak bisa tersambung secara jelas ke kawan itu, diketik lagi. Itu perwakilannya. Ya, kalau yang kita ketik itu menyebabkan orang gaduh satu kampung, itu tanda bahwa kita tidak bertakwa. Artinya apa? Kita belum ada rasa takut kepada Allah lewat lidah itu. Yang kedua kata beliau, qalbuhu, hatinya. Orang yang takut kepada Allah bisa dilihat, bisa ditengok dari hatinya. Fayakhruju minhul adawat. Orang yang takut kepada Allah, keluar
hatinya dia tidak suka al-adawat, bermusuh-musuh, Pak. Dia ingin berdamai. Walaupun orang itu menzalimi dia akan berdamai. Dia tidak ingin mencari permusuhan. Yang ingin dicarinya adalah persaudaraan. Wa hasadul ikhwan, dan dia tidak hasad kepada teman-teman, kepada kawan-kawan. Ada kawan yang lebih, ya dia bersyukur kepada Allah. Alhamdulillah kawan ini diberikan kelebihan oleh Allah. Mudah-mudahan dengan kelebihan tu akan dapat pula istifadah kita dengan kelebihan kawan tu. Kalau kawan tu punya mobil baru, maka dia tidak hasad. Alhamdulillah, mudah-mudahan besok-besok kita dapat numpang dengan mobil barunya. Kan gitu. Kalau semua dihasad kan Pak, sakitlah hati kita. Terima ajalah. Kita mungkin sepedanya mau Hondanya Honda butut. Taruhlah Honda 70-an dulu kan. Terimalah tu. Jadi tak ada hasad. Kenapa? Dia takut, dia paham bahawa hasad itu yamhul hasanat, akan menghabiskan semua kebajikan, amal, perbuatan baik yang dia lakukan. Nabi bersabda, al-hasadu ya'kulul hasanat kama ta'kulun narul hatab. Hasad itu memakan semua jenis kebajikan yang sudah kita lakukan seperti api memakan kayu bakar. Habis. Maka jangan hasad lagi, Pak. Terima ajalah kawan itu mendapatkan rezeki, mendapatkan kelebihan. Ya, kita bersyukur, kita ridha dengan pembagian Allah. Warda bima qasamallahu laka takun aghnan nas. Ridha dengan pembagian yang sudah dibagi oleh Allah Ta'ala di dunia ini. Kitalah orang yang paling kaya di dunia ini. Yang ketiga, nazruhu fala yanzuru ilal haram. Tanda orang takut itu, kata Al-Faqih Abu Lais As-Samarkandi rahimahullahu ta'ala, yang ketiga penglihatannya, matanya ini. Maka dia tidak menengok kepada perkara yang haram, ya, dan tidak menengok perkara-perkara yang dilarang oleh Allah Ta'ala. Dan dia tidak menengok kepada dunia ini dengan sifat rakus. Ada orang menengok dunia dengan sifat rakus, Pak. Pada kajian beberapa hari yang lalu sudah kita ceritakan tentang buruknya sifat rakus. Kisah Nabi Isa bersama calon muridnya. Ini bahaya sekali. Dengan sebab rakus inilah makanya sekarang ni Pak, banyak orang berbunuh-bunuhan. Untuk mendapatkan itu, orang bunuh orang lain. Untuk mendapatkan apa yang diinginkan dari dunia ini, karena lobanya orang menjegal orang lain. Yang halal diharamkan, yang haram dihalalkan. Maka penglihatan digunakan kepada perkara yang dihalalkan oleh Allah. Yang keempat, kata Abul Faqih, yang disebutkan oleh Faqih Abu Lais As-Samarkandi rahimahullah ta'ala, batnuhu fala yadkhulu batnuhu haraman fa innahu ismun kabir. Perutnya ini maka tidak dimasukkan perkara yang haram di sini. Karena salah satu di antara terhijabnya doa ini dalam hadis arba'in yang kita sudah sering sampaikan di subuh-subuh. Karena subuh ini ya hanya pengganti, maka kita sampaikan kitab ini. Disebutkan bahwa salah satu di antara penghijab doa itu apa? Makanan haram. Ada satu orang yang kata Nabi, yatilus safar, seorang yang perjalanannya sudah jauh panjang, sampai saking dahsyatnya perjalanan itu berdebu-debu, Pak. Rambutnya acak-acakan, pakaiannya berdebu. Lalu seharusnya doa orang dalam musafir itu dikabulkan oleh Allah, Pak. Maka kalau mau doa itu dikabulkan, sering-seringlah jalan-jalan. InsyaAllah dikabulkan tuh. Musafir, berdoalah dia, ya Rabb, wahai Tuhan. Disebutkan di dalam hadis itu, dia bermohon kepada Allah, meminta apa? Tapi mat'amuhu haramun wa malbasuhu haramun wa ghusiya biharam. Makanannya makanan haram, minumannya minuman haram, pakaiannya yang dipakai pakaian haram.
Bagaimana kata Allah Ta'ala, kata Nabi SAW, fa anna yustajaba lahu, bagaimana bisa doanya dikabulkan sementara dia hidup dengan perkara yang haram. Maka perut kita ini sedapat mungkin hati-hati betul. Jangan sampai dimasuki perkara yang haram. Dan juga jangan sampai masuk perkara yang syubhat, Pak. Mungkin perkara haram ini orang sudah maklum lah. Tak akan mungkin orang makan babi, Pak. Ya, kita orang Islam ni tak mungkin makan babi. Tapi ada yang syubhat. Ittaqis syubhat, kata Nabi, takutlah kalian dengan perkara yang syubhat. Syubhat tu tak jelas halalnya, tak jelas haramnya. Bapak makan minum di kedai, mungkin bapak ragu di situ. Ini orangnya orang sembelih dengan nama Allah atau tidak ni? Ditengok dia pakai tato, tengok dia bagaimana bentuk dah. Kita tahu perangainya bagaimana. Ini dia menyembelih ini halal atau tidak ni? Harus sama nanti beli-beli di pasar-pasar, membeli makanan yang sekarang sudah ada, yang cepat saji macam-macam tu. Itu harus hati-hati. Itu perkara yang syubhat banyak di dalam. Entah apa yang ada di dalam tu kita tak tahu. Maka hati-hati, saya tidak menyebutkan produknya, tapi segala macam bentuk yang kemasan-kemasan yang cepat saji, itu kita harus hati-hati. Jangan sampai anak isteri kita beri itu, apalagi merek-merek luar negeri. Coba tengok tu. Kalau yang berlabel luar negeri, padahal sudah diboikot sebenarnya tu. Sudah diboikot kan? Diboikot karena ada dukungan terhadap Israel dan sebagainya. Sudah diboikot. Tapi masih juga orang lagi. Kan sama dengan membantu orang lain membunuh saudara kita. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala, maka jangan sampai perut kita ini kita isi dengan perkara yang haram. Yang kelima, tangan. Fala yamuddu yadahu ilal haram, maka jangan sampai tangan ini mencapai menggapai-gapai yang haram. Yang halal aja dah dipegang. Kalau ada di rumah kita istri yang halal, maka peganglah istri itu. Ambil tangannya, jangan ambil tangan istri orang lain. Ini nampak-nampaknya aja kita ni di dalam ni soleh-soleh, di luar belum tentu ni. Dan kadang-kadang menggapai tangan istri orang lain, nampak-nampaknya soleh, rupanya di HP-nya chatnya macam-macam tu di dalam. Itu sudah melakukan perkara yang haram. Hari ini kalau kita melakukan itu, nanti anak-anak kita akan mewarisi sifat kita. Kalau kita hari ini berkhianat, ya, berkhianat, maka nanti anak-anak kita pun akan berkhianat dengan pasangannya. Itu sudah menjadi keputusan tu. Maka jangan sampai itu terjadi. Setialah dengan yang satu tu. Kalaupun ingin juga, ya, minta izin kepada yang satu tu, boleh tak? Jangan sampai berkhianat, melakukan perbuatan-perbuatan yang haram. Lalu yang keenam, qadamahu fala yamshi fi ma'siyatillah bal yamshi fi ta'atihi wa ridahu ila suhbatil ulama'i was-suluha. Yang keenam, kakinya ini maka tidak dilangkahkan kepada yang maksiat, tetapi dilangkahkan kepada perkara yang taat dan diridhai oleh Allah. Yang sering-sering berkomunikasi dengan para ulama dan orang-orang soleh, duduk dalam majlis, berjumpa dengan para asatidz, para ustaz-ustaz, para orang-orang alim, ulama-ulama. Jangan banyak-banyak berteman dengan orang-orang yang lalai dengan Allah. Jangan banyak-banyak berteman dengan orang-orang yang jauh daripada agama. Nanti kita akan terikut dengan apa yang terjadi pada dirinya. Lalu yang ketujuh, yang terakhir, kata Abu Lais Samarkandi, ta'atuhu fayaj'alu ta'atahu khalisatan liwajhillahi ta'ala wa yakhafu minar riya'i wan nifaqi fa idza fa'ala dhalika fa huwa minal ladzina qala Allah ta'ala fi haqqihim wal akhiratu 'inda rabbika lil muttaqin. Yang ketujuh, ketaatannya. Ketaatannya itu semata-mata karena Allah. Kita mungkin taat juga nampaknya kan? Tapi kadang-kadang taat kita itu bukan karena Allah, tapi ada karena yang lain, karena riya, sum'ah, ya, dan sebagainya. Bukan karena Allah Ta'ala.
Maka kalaupun kita taat hari ini, maka berusahalah untuk taat kepada Allah. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Kita menyembah Allah hanya semata-mata mukhlishina lahuddin, karena sifat ikhlas yang Allah Ta'ala perintahkan kepada kita. Itulah 7 yang disebutkan oleh Abu Lais As-Samarkandi rahimahullahu ta'ala